Senjata makan tuan, pepatah yang tepat senjata yang bermaksud curang ngerjain. Oke guys, senjata makan tuan. Apa di sebalik senjata makan tuan ini? Yuk kita simak guys. Timnas Indonesia dengan memindahkan tempat pertandingan match keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga dari venue pertandingan di Beijing ke Qingdao Youth Football Stadium Qingdao. Ini lucu. Kenapa itu guys dia? Justru sebaliknya, Cina kena karma akibat perbuatannya sendiri. Kena karma. Timnas Indonesia tiba di Qingdao dari Bahrain lebih awal. Oh, Indonesia datang lebih awal ya. Cina yang menempuh perjalanan lebih panjang dari Adelaide, Australia menuju Qingdao. Apalagi timnas Cina naik pesawat komersial kelas ekonomi dan berbaur dengan penumpang lainnya. PSSI mengeluarkan anggaran lebih mahal dengan mencarter pesawat agar perjalanan lebih cepat dan nyaman buat pemain dan ofisial timnas Indonesia. Alhasil, media Cina jadi terheran-heran karena tim tamu tiba lebih awal dibandingkan tuan rumah yang mau curang. Oke guys, sebenarnya kadang-kadang kita ini ingin kita ini sukses, tetapi dengan kita menyusahkan orang lain. Tetapi akhirnya yang kena padanya itu adalah diri sendiri, hasil perbuatan sendiri. Jadi ini natijahnya China yang bagus-bagus main di Guangzhou hanya satu perjalanan akan menjadi transit. Tapi yang akhirnya terkena pada ini adalah China sendiri. Indonesia dia charter pesawat, jadi satu kali jalan dia tidak transit sudah. Tapi China dia menggunakan pesawat komersil, jadi perlu transit dan ini akan memenatkan pemain-pemain China itu. Nah, kita lanjut loh guys. Jadi pertanda baik buat timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan match keempat agar harapan lolos di Piala Dunia 2026 jauh lebih besar. Menurut kalian, timnas Indonesia akan menang, kalah atau seri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Meskipun sudah melakukan berbagai cara untuk bisa menghentikan langkah Indonesia pada 15 Oktober mendatang, dengan yang paling menonjol adalah memindahkan venue pertandingan ke kota Qingdao. Namun timnas China masih saja tidak akan bisa melakukan persiapan maksimal, malahan muncul berbagai masalah baru di sana. Mulai dari stadion yang ternyata belum siap digunakan, hingga kemungkinan besar tuan rumah justru dirugikan. Dan itu membuat fans mereka jengkel sendiri, sehingga media-media di sana membuat isu yang tak mengenakan. Sedangkan Indonesia justru ketiban sedikit keuntungan, meskipun harus mengeluarkan kocek lebih banyak. Lantas, apa saja masalah di Qingdao Stadium yang membuat kita diuntungkan? Mari kita ulas. Ingat, pantengin terus sampai tuntas. Kita dengar sampai habis guys ya. Kadang-kadang inilah dia akan berbalik ya pada diri. Macam China ini dia kembali kepada dia juga kesusahan itu. Yang pada awalnya mungkin dia ingin menyusahkan timnas Indonesia. Tapi akhirnya Indonesia sampai duluan. China belum sampai. Ya, baru-baru ini ada kabar mencengangkan datang dari pesaing timnas Indonesia di grup C, yaitu China. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, China ini kan dengan sengaja memindahkan venue pertandingan yang seharusnya main di ibu kota Beijing, tapi malah dipindah ke pesisir timur China atau tepatnya di Qingdao Stadium, yang bertujuan untuk menjegal Indonesia agar skuad Garuda kecapean saat sesampainya di sana, sehingga tidak bisa bermain maksimal, karena mereka sangat mengincar kemenangan ketika menjamu skuad racikan Shin Taeyong nanti. Ya, gak heran juga sih, karena kita juga masih bawa kencur alias tim debutan dengan ranking FIFA terendah, sehingga wajar mereka sangat mengincar kemenangan saat menjamu Indonesia di kandang sendiri. Tapi ya gitu, buat ngalahin tim bawa kencur aja mereka melakukan berbagai cara, tapi lucunya malahan merugikan diri sendiri. Nah itulah, ya kalian gak salah dengar, merugikan skuad diri berjuluk sendiri. The Dragons tersebut dirugikan setelah pindahnya venue pertandingan ke kota Qingdao, lantaran mereka juga harus away ke Australia terlebih dahulu, sehingga membuat mereka juga bisa kecapean. Apalagi skuad asuhan Ivan Kovic tersebut hanya dapat fasilitas penerbangan kelas ekonomi yang tentunya tidak kelas bisa cepat sampai tujuan. Bahkan seperti yang sempat kita bahas sebelumnya, saat di penerbangan menuju ke Australia kemarin, mereka malah terganggu karena ada suara bayi menangis yang membuat tidak bisa beristirahat ketika di dalam perjalanan menuju Australia. Aduh. Oke guys ya, sekejap. Sekarang ini China, dia di kedudukan yang paling bawah dalam grup C ya, tanpa ada kemenangan, tanpa ada seri.
mereka kalah 2 perlawanan. Kalah kepada Jepang, kalah besar ya 7-0, kemudian kalah kepada Australia juga 3-1 ya kalau tidak silap bermain di Australia. Jadi mereka kini berusaha untuk mendapatkan poin yang penting sebenarnya bermain di kandang mereka sendiri yaitu di China. Tetapi oleh karena keinginan besar mereka itu untuk menang ke atas Indonesia, jadi mereka coba untuk memeningkan Indonesia ataupun menyulitkan Indonesia untuk mereka membawa gelanggang ataupun lapangan stadion itu bermain di Guangdong yang jauh daripada Guangzhou yang sepatutnya selalunya akan bermain di stadium Guangzhou itu di bandaraya China, di ibu negara dia. Tetapi lebih 6 jam daripada Guangzhou ke Guangdong itu kalau perjalanan melalui bus. Tetapi inilah mereka sudah memindahkan ke sana. Akhirnya mereka yang sulit, mereka yang sendiri menyusahkan diri mereka sendiri. Ini karma yang memang daripada niat awal mereka ingin menyusahkan dan menyulitkan Indonesia itu, akhirnya mereka yang susah sendiri. Indonesia menggunakan pesawat TAS, mereka menggunakan pesawat komersial dan berkelas ekonomi sahaja. Akhirnya mereka juga yang letih sendiri, ada transit kan. Oke, kita lanjut guys. Namun yang paling salah perhitungan dari negeri tirai bambu itu malahan ketika pulang nanti. Di mana kabarnya The Dragons akan kembali dari Australia setelah laga untuk menuju ke Qingdao. Dan itu menggunakan pesawat kelas ekonomi lagi. Sedangkan Indonesia sudah mencarter penerbangan kelas bisnis dari Bahrain ke Qingdao. Ya walaupun cukup menguras kantong, nggak apa-apa lah ya demi timnas. Dan tentu dengan ini Indonesia justru lebih awal sampai ke Qingdao. Hal itu disampaikan oleh media China 163.com yang menyebut demikian. Tim Indonesia berangkat lebih awal dari kami dan waktu perjalanan lebih singkat dari kami. Artinya, selama tidak ada kecelakaan, Timnas Indonesia akan tiba di Qingdao sebelum China. Dari segi waktu, Timnas Indonesia bisa mengatur sesi latihan di Qingdao pada hari itu, agar para pemain bisa pulih. Namun, sangat mustahil bagi China untuk mengatur latihan pada hari itu. Tulis media China 163.com. Tentu ini sangatlah lucu jika beneran terjadi, lantaran tamunya malah datang lebih awal dari tuan rumah. Aduh. Coba sebutkan, tuan rumah mana yang justru datang terlambat di rumahnya sendiri, ya kan? Mungkin Tetamu ada dulu salah datang, perhitungan guys. dari negeri tirai bambu untuk menempatkan venue pertandingan di kota Qingdao. Tetamu dulu datang, tuan rumah belum ada. Ini yang pelik deh nih. Aduh, China. Akhirnya senjata makan tuan, betul lah. Di awal video tadi tuh. Jarak ke Qingdao. Nah ini kita tengok jarak yang sebenar ke Qingdao nih. Ternyata media China tadi menyebut kalau Indonesia akan lebih sampai duluan bukan hanya karena kita mencarter pesawat, tapi juga ada faktor jarak yang lebih dekat. Seperti diketahui Indonesia akan berangkat ke Qingdao dari Bahrain, sedangkan China akan pulang dari Australia. Dan setelah saya cari tahu, ternyata dari Bahrain ke Qingdao lebih dekat daripada Australia. Mengutip dari Suara Merdeka, jarak dari ibu kota Bahrain menuju kota Qingdao hanya sekitar 6.600 km. Ya, Sedangkan jarak antara kota Adelaide, tempat di mana China bermain di kandang Australia, dengan Qingdao sekitar 8.119 km. Tentu itu sangatlah jauh, apalagi skuad The Dragons hanya pakai pesawat komersial, kelas ekonomi pula. Aduh. Akhirnya kena sendiri nih. Media Cina nyinyir lagi nih. Mereka ngeluh timnas Indonesia tiba lebih cepat. Padahal stadionnya kan mereka sendiri yang nentuin. Mereka bilang timnas Indonesia berangkat lebih awal dan waktu perjalanan lebih singkat. Jadi dari segi waktu timnas Indonesia bisa mengatur sesi latihan di Qingdao pada hari itu agar para pemain bisa pulih. Namun sangat mustahil bagi Cina untuk mengatur latihan pada hari itu. Nah timnas kita bisa cepat nyampe karena mereka nyarter pesawat sendiri. Sementara tim Cina mereka harus numpang pesawat komersil. Nah jadinya bisa telat deh. Terus ada yang salah? Kan enggak. Padahal mereka yang nentuin stadion
stadion jauh-jauh di Qingdao. Terus sekarang malah ngerasa dirugiin sendiri. Mereka kesal karena tim mereka harus susah payah di perjalanan. Sedangkan kita bisa fokus istirahat dan latihan lebih awal. Betul. Kalau udah gini terus mau nyalain siapa, abangku? Oke guys, itu antara yang berlaku. Sebenarnya China ingin menyusahkan, menyulitkan Indonesia, tetapi dia yang sulit sendiri. Jadi betul lah, senjata makan tuan. Kalau kita lihat ya di grup C, Indonesia kini berada di kedudukan yang kelima ya. Nah, selepas Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, barulah Indonesia, dan China paling bawah tanpa sebarang poin. Kalau China itu belum pernah menang, belum pernah pun seri. Indonesia sudah 3 kali seri ya, mendapat 3 poin. Jadi kalau Indonesia menang lawan China, Indonesia akan mendapat 6 poin. Dan ini kalau kita hitungkan ya, kemungkinan menunggu juga perlawanan di antara Jepang dengan Australia. Kalau Jepang menang oke, dan menunggu perlawanan di antara Arab Saudi dengan Bahrain. Kalau ini seri, maka Indonesia berada di kedudukan yang kedua. Jadi kita nantikan perlawanan itu nanti bagaimana. Mudah-mudahan Jepang menang, Bahrain dan Arab Saudi seri. Indonesia kena menang pula ke atas China. Jadi barulah Indonesia itu dapat di posisi yang kedua selepas Jepang di posisi yang pertama. Jadi keunggulan ini yang ingin disulitkan oleh China sebenarnya, ingin menyusahkan, menyulitkan. Kalau niat awal China sebegitu, main di Qingdao itu begitu jauh daripada bandaraya utama di China yaitu Guangzhou, karena di Qingdao itu punya cuaca yang agak dingin, yang mungkin mereka merasakan bahwa pemain-pemain Indonesia tidak biasa dengan keadaan suasana seperti itu. Tetapi mereka silap, sebab semua pemain-pemain Indonesia ini adalah bermain di Eropa kebanyakannya. Jadi mereka sebenarnya sudah beradaptasi dengan cuaca seperti itu. Jadi ini tidak sulit bagi Indonesia, pemain-pemainnya. Semua pemain sudah biasa cuaca seperti itu. Jadi apapun guys, kita doakan esok ya. Jadi sekarang ini Indonesia mempunyai kelebihan karena mereka cukup rehat, mereka cukup latihan ketimbang dengan pemain China yang jauh 8.119 km daripada Australia pergi ke Guangdao itu. Dan mereka tidak sempat untuk beristirahat di dalam pesawat pun, pesawat komersial berkelas ekonomi itu banyak gangguannya, dan sampai saja di Qingdao mereka pula kena berehat lagi, jadi latihan mereka itu tidak secukupnya. Jadi peluang Indonesia ini gunakan sepenuhnya keadaan ini. Mudah-mudahan semua pemain Indonesia melupakan perlawanan ketika imbang dengan Bahrain, melupakan segala-galanya, dan fokus utamanya adalah menang lawan China ini. Kena menang lawan China, wajib menang. Dan kekhawatiran kita sama, wasit. Karena wasit Omar Ali ini juga ada kontroversi, itu yang penting. Ada kontroversi di Arab. Sama seperti Ahmad Al-Kaf itu punya kontroversi. Jadi apa saja dia boleh lakukan. Nah, Indonesia ini akan melawan 12 pemain sekarang ini. 11 pemain China, seorang wasit yang perlu ditantang juga oleh Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia dapat bermain dengan baik, fokus, ikut tactical Sinteyong. Saya percaya itu semua akan berjalan dengan mulus, dengan baik. Tetapi sekarang ini wasitlah penentunya sebenarnya. Sama ada Indonesia ini bisa menang atau tidak. Kalau wasit ini adil, maka Indonesia insya Allah akan beroleh kemenangan. Tetapi kalau wasit berat sebelah tidak menginginkan Indonesia untuk lolos, maka Indonesia akan sekali lagi digagalkan oleh wasit guys. Jadi kita doakan sama-sama semoga wasit ini akan mengadili seadil-adilnya guys. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa untuk like, share video ini guys. Semoga kalian semua diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.